Guys, kembali lagi bersama Alia di konten YouTube aku, Alia View, Alia Review. Kali ini aku mau meresensi atau mereview buku karya Terelia lagi dengan judul Hello. Nah, di sini buku Hello ini penulis oleh Terelie dengan penerbit Sabang Krip, tahun terbit 2023 dan jumlah halaman 320 halaman. Nah, di belakang ada tulisan itu hello, apakah kamu di sana? Aku tahu kamu di sana, aku tahu kamu mendengar suaraku. Hello, apa aku tahu kita belum bisa bicara, tapi aku tidak bisa menahan diriku untuk menelponmu. Aku hanya hendak bilang aku tidak akan menyerah, aku akan selalu menyayangimu. Langsung saja, aku akan menceritakan sinopsis dari buku Hello ini. Nah, buku Hello ini menceritakan seorang Anna, yaitu sosok gadis yang luar biasa. Ia telah menyelesaikan studinya pada bidang jurusan teknik sipil pada 3 tahun yang lalu. Berbeda dengan teman-teman seusianya yang melamar ke kantoran. Sebaliknya, Anna memutuskan bekerja untuk dirinya sendiri, sekaligus melanjutkan kuliah lagi di jurusan arsitektur. Anna ini juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Nah, dirinya memiliki antusias yang cukup tinggi pada bidang arsitektur, yaitu merancang bangunan seperti kuliah yang ia tempuh sebelumnya. Pada usianya yang kini menginjak 24 tahun, Ana sudah bukan lagi pekerja bangunan kelas bawah. Nah, ia sudah memiliki banyak klien, puluhan tukang, dan 4 staf di kantornya. Kalian salah jika mengira bahwa Ana adalah main center dari novel Hello ini. Nah, namun kehadiran Ana ini begitu spesial di setiap plot yang ada di buku Hello ini. Semua bermula ketika Anna mendapatkan klien yang sangat istimewa, yaitu bernama Hesti. Anna lebih akrab menyebutnya Ibu Hesti. Hesti memiliki rumah peninggalan orang tuanya yang ingin direnovasi. Nah, Patricia, sahabat karib Hesti ini, merekomendasikan Anna sebagai arsitektur rumah yang ingin dia renovasi. Nah, pertemuan antara seorang klien dan arsitektur sekaligus kontraktor pun berlangsung pada pagi hari itu pada sebuah rumah dengan barisan pohon palem tinggi yang memagarinya. Berbeda dengan klien-klien Ana sebelumnya, rumah yang ia akan renovasi ini menyimpan begitu banyak kisah dan kenangan. Setiap sudut rumah ini membawa memori yang sangat sulit dilupakan oleh Ibu Hesti. Wajar saja sejak kecil ia hingga tumbuh dewasa menghabiskan waktu bersama orang tuanya, kakaknya, dan seseorang yang begitu spesial di hatinya di rumah tersebut. Nah, kisah ini bermulai pada suatu hari di detik dan pada hari yang sama seorang bayi laki-laki dan bayi perempuan telah lahir. Bayi perempuan itu bernama Hesti dan bayi laki-laki itu bernama Tigor. Sayangnya kedua bayi ini lahir dan menjalani hidup yang sangat berbeda, meskipun hidup di lingkungan rumah, sekolah, hingga kampus yang sama. Hesti lahir di rumah sakit yang besar, sedangkan Tigor lahir tepat di sebuah bangunan tambahan rumah mewah yang khas dengan pohon palem itu. Latar keluarga Hesti dan Tigor pun sangat kontras sehingga membuat hidup kedua anak ini juga begitu complicated. Nah, Hesti lahir dari keluarga ningrat. Ayahnya adalah seorang pejabat penting negara, sedangkan ibunya adalah seorang jurnalis ternama. Nah, sedangkan Tigor hanyalah anak dari sopir dan pembantu dari orang tuanya Hesti. Rutinitas harian Tigor dan Hesti pun sangat berbeda. Hesti dan kedua kakaknya, Rita dan juga Laras, dengan segala hal yang ditentukan dengan standar yang tinggi. Ketiga saudara itu tidak mengenal sekolah-sekolah kelas menengah. Mereka bersekolah di sekolahan elit di sana. Nah,
Ayahnya Hesti ini adalah Raden Wijaya, adalah sosok terhormat, berkelas dan juga sukses. Oleh karena itu, Hesti, Rita, dan Laras wajib mengikuti jejak langkahnya itu. Nah, sementara itu kehidupan Mang Edi dan Bi Ida dan juga berjalan semestinya. Mang Edi bekerja sebagai sopir, sedangkan Bi Ida bekerja sebagai pembantu di dalam rumah mewah itu. Nah, jika Hesti mengawali harinya dengan menyantap sarapan enak di ruang luas bersama keluarga besarnya, Tigor malah harus memulai rutinitasnya dengan membersihkan halaman rumah hingga menyirami tanaman. Ketika tugas Tigor itu selesai, barulah ia bersiap-siap untuk mandi dan kemudian berangkat ke sekolah. Nah, Hesti dan ketiga saudaranya mengendarai mobil antar jemput yang dikemudikan oleh supir Mang Denny saat berangkat ke sekolah. Sedangkan Tigor mengandalkan sepeda bututnya. Tampilan Hesti dan Tigor tentulah sangat berbeda. Namun perbedaan-perbedaan itu sama sekali tidak menghalangi kedekatan mereka berdua. Usia yang sama serta hidup dalam lingkungan yang sama setiap harinya membuat hubungan Hesti dan Tigor semakin erat. Nah, kehadiran Tigor dalam hidup Hesti ini membuat hidup Hesti jauh lebih berbeda dengan kedua kakaknya. Sejak SD, Tigor dan Hesti selalu bermain hingga membuat ulah bersama, keliling pasar, bermain layangan, memanjat pagar hingga dituduh mencuri mangga pun sudah mereka rasakan. Tak seperti Rita dan Laras yang begitu fokus dan ambis pada sekolahnya. Dan kedua kakaknya pun ini tak mengenal waktu bermain dan bahkan tidak pernah atau berbuat ulah sejak kecilnya. Hesti menjalani hidupnya sebagai perempuan ala kadarnya karena sosok Tigor yang selalu membersamainya sejak kecil. Meskipun Hesti juga mengikuti jejak kedua kakaknya untuk menjadi dokter, hasrat menggapai mimpinya untuk berkeliling dunia untuk memotret banyak hal bersama Tigor tetaplah prioritas utamanya. Hari demi hari, perasaan Hesti sebagai teman dan orang terdekat dari Tigor ini merubah menjadi rasa cinta antara seorang perempuan dan laki-laki. Kedekatan mereka sejak bayi hingga kuliah menumbuhkan benih-benih perasaan keduanya semakin dalam. Sayangnya, keduanya mengalami hubungan pasang surut karena perbedaan latar belakang. Raden Wijaya adalah tembok besar penghalang antara Hesti dan Tigor. Banyak hal yang terjadi di dalam hubungan Hesti dan Tigor saat menginjak usia remaja. Rumah mewah yang berpagarkan pohon palem itu menjadi saksi bisu atas arus perjalanan cinta antara Hesti dan Tigor. Siapa yang menyangka jika sosok anak ini menjadi plot atau menjadi bab baru antara hubungan Tigor dan Hesti yang sempat terhenti beberapa puluhan tahun lamanya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana Anna bisa menjadi plot antara Hesti dan Tigor, kalian baca buku ini dan temukan jawabannya. Baiklah, untuk kelebihan dari buku Hello ini, cerita yang disampaikan dengan gaya penulisan yang cukup unik, yaitu dengan jika biasanya tokoh utama mengambil peran sentral atau peran bercerita langsung atau diceritakan sendiri oleh penulisnya. Nah, sebaliknya di cerita ini pembaca justru diajak untuk mengikuti kisah Hesti dan Tigor melalui tokoh lain yaitu Anna. Ada banyak sekali lika-liku yang dialami oleh para tokoh. Pembaca seperti diajak ikut melintasi kehidupan Hesti dan Tigor di rumah 2 lantai itu.
tentang persahabatan mereka, perasaan yang mulai muncul, hingga penolakan dari ayah Hesti yang tidak merestui hubungan anaknya dengan Tigor karena perbedaan status sosial. Nah, cerita ini juga ringan untuk dibaca, namun kita bisa mengambil nilai-nilai atau pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis. Untuk kekurangan buku ini mungkin ceritanya sudah kita sering temui tentang perbedaan sosial antara pasangan, tapi cerita ini juga tidak kalah menarik karena ceritanya tidak diceritakan langsung oleh penulisnya atau tokoh utamanya sebagai sentral, tetapi diceritakan atau diceritakan oleh tokoh lain. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari buku ini adalah cinta akan menemukan rumahnya sendiri meski perlu waktu yang tidak singkat dan pengorbanan perasaan yang rumit. Nah, mungkin itu saja Alia View hari ini dengan buku Terlie Hello. Nah, mungkin itu saja review Alia View kali ini dengan novel Terlie Hello. Untuk teman-teman yang ingin bukunya di-review, tolong judul bukunya di komen dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.